teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Ada temannya yang masuk? Sudah. Jadi, ya semua ya. Jadi ketika kita belajar itu kita harus kok. Asal lagi ada yang bicara, juga kita tambah. Jadi materi kita pada hari ini sama seperti materi-materi yang kemarin juga kita jawab ya. Kita akan belajar namanya berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah proses menyelesaikan masalah yang menggunakan prinsip komputer. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip komputer. Bagaimana cara menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam menyelesaikan suatu masalah? Ada 4 tahapan. Yang pertama, ada namanya dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi merupakan memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, aku contohkan di sini misalnya kalian ingin membuat sebuah panitia terpisah ke kelas, misalnya. Tentu ada masalah-masalah yang harus kalian kerjakan, misalnya mendekorasi kelas. Ada yang bagian dekorasi, misalnya bagian konsumsi harus ada. Itu disiapkan, itu namanya pemecahan masalah. Kedua namanya pengenalan pola. Kita menemukan pola dari sebuah masalah. Misalnya tadi ketika kita mengadakan acara perpisahan, setiap yang kita lakukan tadi misalnya persiapan, apalagi konsumsi, itu harus kita ulangi kalau ada acara yang sama. Nah, mungkin kita nanti mengadakan acara yang sama, kita menggunakannya dengan cara yang berbeda. Maksudnya pola itu harus berulang. Kemudian yang ketiga, ada namanya abstraksi, yaitu menyederhanakan langkah-langkah agar lebih efisien. Artinya waktu yang kita gunakan itu lebih singkat, tidak panjangan atau tidak berbelit-belit. Kemudian yang keempat, ada namanya algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah sistematis agar mudah ditiru oleh orang lain. Nah, masalah-masalah yang kita selesaikan tadi itu kita susun langkah-langkahnya, bagaimana cara kita menyelesaikannya, biar nanti orang lain yang membaca dan menemui masalah yang sama itu tidak kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan cara yang sama. Nah, inilah 4 daripada cara berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi atau pemecahan masalah. Yang kedua pengenalan pola. 3 namanya abstraksi. 4 namanya algoritma. Nah, sekarang kita akan mau menerapkan keempat prinsip ini dalam menyelesaikan masalah matematika, khususnya masalah pecahan campuran. Masih ingat apa itu pecahan campuran? Masih ingat nggak apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran itu apa? Ada yang masih ingat? Pecahan campuran adalah sebuah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 2,5 ya. Dan
bilangan bulat. Setengah ini disebut dengan pecahan ya. Ya, pecahan biasa. Ini disebut dengan pecahan campuran. Sekarang kita akan menerapkan penjumlahan pecahan campuran ini. Kita gunakan prinsip berpikir komputasional. Kita lanjut aja ke contohnya ya. Misalnya 2 setengah tambah 3 1 per. Pertama-tama kita harus lakukan dekomposisi atau pemecahan masalah. Artinya pecahan ini kita ubah dulu dia menjadi ini bilangan bulat dan pecahan dia biasa. Langsung aja ya. 2 setengah kalau kita dekomposisikan menjadi 2 tambah 2 tambah setengah sudah 1/2. Sedangkan 3 setengah kita dekomposisikan menjadi 3 tambah 1/2. Ini namanya dekomposisi. Kemudian apakah kita perlu pengenalan pola? Itu tergantung dari masalahnya. Misalnya kalau kita mau menjumlahkan pecahan campuran dengan penyebut yang sama, tentu polanya berbeda dengan kita menjumlahkan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Kalau sudah sama penyebutnya, polanya tinggal kita tambahkan aja. Tapi kalau berbeda penyebutnya, polanya perlu kita ubah, yaitu kita menambahkan penyebut. Maksudnya, dan menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama itu lebih gampang daripada menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, kalau abstraksi ini nanti itu ada kalau kita menyelesaikan soal pecahan campuran dalam garis cerita. Misalnya nama orang, misalnya Dewa membeli 100 2/4 kilogram beras. 100 2/4 kilogram beras. Kemudian dia membeli lagi 1,5 kilogram mangga.
menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Ini udah ya. Kemudian yang kedua, udah kan? Udah. Pecah-pecahan dulu menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Kemudian kedua, jumlahkan bilangan bulat terlebih dahulu. Jumlahkan bilangan bulatnya dulu. Kemudian tiga, jumlahkan pecahan. Nah, jumlahkan pecahannya. Empat, jumlahkan bilangan bulat dengan pecahan. Jumlahkan hasilnya ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Ini udah soalnya siang ini kita akan selesaikan menggunakan ini langkah-langkah pemecahan masalahnya atau algoritma ini ya. Ini algoritma kan simpulan apa yang harus kita kerjakan. Pertama, pecah-pecah. Kedua, jumlahkan bilangan bulatnya. Tiga, jumlahkan pecahannya. Kemudian empat, jumlahkan hasilnya. Kita lanjut. Tadi soalnya berapa? 2,5. Nah, sudah kita pecahkan tadi. 2,5 menjadi 2 tambah 1/2. Sedangkan 3,5 kita pecah menjadi 3 tambah 1/2. Kemudian lanjut ke langkah kedua. Jumlahkan bilangan bulatnya. Nih, bilangan bulatnya 2. Ini di 3. Nanti 2 tambah 3. Kan? 5. Tidak penuh. Bilangan bulat. Bukan jumlahkan pecahannya. 1/2 tambah berapa? Tengah ya. Kalau ini bagaimana? Polanya langsung dijumlah
jumlahkan hasil. Pak, ini Pak Guru lihat. Semuanya mencoba biar bisa. Saya lanjutkan. Nah, kalau hanya bertemu. Apa ini?
angker